Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya dan kawan-kawan akan mendiskusikan tentang perencanaan peningkatan kesehatan. Kami dari kelompok 2 yang mana anggotanya terdiri dari Dedi Sufianto, Dwi Novita Ramadhani, Gun Roses, Ida Triani, Janua Ramadan, Tiara Frastika, dan Wendy Farul Rozi, serta dosen pengampu yaitu Bapak Rudi Wijaya, Sarjana Hukum Master Science. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya Tiara Frastika akan menyampaikan materi mengenai perencanaan peningkatan kesehatan. Yang pertama, pengertian. Perencanaan atau planning adalah sebuah pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang akan dilakukan di masa mendatang, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. 2. Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi perencanaan terdiri dari 1. Kontribusi pada tujuan merupakan prinsip utama dalam mencapai tujuan bersama. 2. Penembusan rencana. Semua rencana manajer dari presiden dibatasi oleh prosedur-prosedur garis pandu yang jelas. 3. Keutamaan perencanaan berfungsi untuk melakukan eksekusi berjalannya fungsi manajemen. 4. Efisien dan rencana mempunyai implementasi terhadap rasio normal daripada pemasukan dan pengeluaran. Baiklah, saya Dwi Novita Ramadhani akan membacakan slide kelima, yaitu aspek-aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, hasil perencanaan disebut plan. Berbeda antara satu perencanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan yang lain. Contohnya, rencana kesehatan atau rencana pendidikan. Yang kedua, perangkat pelaksanaan atau mechanic of planning adalah suatu organisasi ditugaskan bertanggung jawab menyelenggarakan pekerjaan pelaksanaan. Dan yang terakhir, proses perencanaan atau process of planning adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada pekerjaan perencanaan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis perencanaan kesehatan dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana jangka panjang atau long term planning, rencana jangka menengah atau medium range planning, dan rencana jangka pendek short range planning. Selanjutnya, dilihat dari tingkatannya, rencana induk atau master plan, rencana operasional atau operational planning, dan rencana harian day-to-day planning. Baiklah, saya Dwi Novita Ramadhani akan membacakan slide ke-7. Sedangkan yang ditinjau dari ruang lingkupnya, itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning. Yang kedua, rencana taktis atau tactical planning. Yang ketiga, rencana menyeluruh atau comprehensive planning. Dan yang keempat atau yang terakhir, rencana integrasi atau integrated planning. Saya Ida Triani akan membacakan slide ke-8, yaitu tentang proses perencanaan. Proses perencanaan itu sendiri terdiri dari 2 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, dilakukan dengan cara 1. Laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang ada. 2. Surveillance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit. 3. Survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan. Dan yang terakhir, hasil kunjungan lapangan kesehatan supervisi. Untuk langkah kedua yaitu menetapkan prioritas masalah, dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama, teknik scoring,
yakni memberikan nilai atau skor terhadap masalah tersebut dengan menggunakan ukuran atau parameter. Yang kedua, teknik non-scoring. Dengan menggunakan teknik ini, masalah dinilai melalui diskusi kelompok. Oleh sebab itu juga disebut Nominal Group Technique atau NGT. Perencanaan kesehatan perlu adanya siklus perencanaan kesehatan yang merupakan langkah-langkah yang sering digunakan dalam perencanaan program kesehatan, yaitu problem solving circle, yang mana kesemuanya mengacu pada bagaimana tujuan itu sendiri tercapai. Dengan adanya siklus perencanaan kesehatan, diharapkan masalah-masalah kesehatan yang terjadi selama ini akan terselesaikan dengan baik. Siklus perencanaan kesehatan. 1. Melaksanakan pengumpulan data. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Menetapkan prioritas masalah. 4. Menyusunkan alternatif jalan keluar. 5. Memilih prioritas jalan keluar. 6. Melakukan uji coba lapangan. 7. Menyusun rencana kerja. Oke, baik, yang terakhir itu kesimpulan. Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. Fakta-fakta diungkapkan dengan menggunakan data untuk menunjang perumusan masalah. Perencanaan juga merupakan proses memilih alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2, kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.